Wanita kaya ini setiap kali selesai mandi, selalu mengenakan jubah mandi, sendirian pergi ke tepi laut untuk berjalan-jalan. Tetapi setiap kali ada seorang pria mendekatinya, dia akan mati secara misterius. Namun hanya seorang pemuda, tidak mengalami apa-apa. Kehadiran pemuda benar-benar membuat wanita kaya itu terkejut. Hanya karena dia menjaga dirinya selama 30 tahun. Tidak pernah laki-laki bisa mendekatinya sedekat ini. Untuk menguji kekuatan sejati pemuda, dia segera menggunakan serangan terkuatnya. Hanya dengan satu hembusan napas, dia bisa mengalahkanku. Ini adalah legenda. Tingkat dewa bela diri. Namun pemuda tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Tidak tahu apa-apa. Melihat wanita tergeletak di tanah dengan napas terengah-engah, dia segera mendekati dan membantu wanita itu berdiri. Siapa yang membuatmu seperti ini? Kamu masih baik hati mengingatkanku. Akibatnya dia sendiri terkena serangan. Saat itu, wanita itu sudah mengutuk keluarga pemuda. Dia menyapa 100 kali. Akhirnya dia tidak bisa menelan kekalahan ini. Pingsan. Ini membuat pemuda ketakutan. Menggendong wanita dan berlari ke hotel di samping untuk melihat malam. Saat dia bersiap-siap untuk memeriksa wanita. Saat memeriksa tubuh. Namun lawan tiba-tiba bangun. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat malam. Aku bahkan belum pernah bertemu orang lain. Semua meridian terputus. Jangan bergerak sembarangan. Tanganmu patah. Biar aku bantu memperbaikinya dulu. Wanita sama sekali tidak percaya. Pemuda ini begitu baik hati. Dia khawatir akan menerima hukuman yang tak terbatas. Setelah disembuhkan olehnya, mengajar Tian, lebih baik mati saja. Bunuh aku saja. Apa-apaan? Kamu terlalu heboh. Bukankah hanya patah tulang? Apakah perlu sampai seperti ini? Ini adalah titik Tianyu. Memiliki efek bius sedikit. Tahan sedikit nanti. Kamu benar-benar pandai dalam pengobatan. Orang ini sepertinya tidak seburuk itu. Dia benar-benar sedang menyembuhkan luka saya. Tidak disangka wanita itu baru saja melepaskan kewaspadaan. Kemudian, dia langsung ingin. Hanya karena pemuda itu tidak sengaja menekan titik acupuntur di bawah pusar. Kamu memang ingin merendahkan diri ini. Pemuda itu segera menjelaskan bahwa dia bukanlah tipe orang yang dia pikirkan. Langsung mengeluarkan diagram titik-titik akupuntur. Mulai mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Menemukan di dada penjahat. Kenapa kamu memukul saya? Mata kamu lelah. Kamu. Saya sudah baik. Saat itulah wanita itu terkejut menemukan jalur energi yang terputus. Tidak hanya sembuh, bahkan kultivasi dalam tubuhnya juga telah mencapai tingkat Grandmaster. Kamu siapa? Ternyata pemuda itu adalah satu dari ribuan tahun. Tubuh yang penuh energi positif. Hanya dalam setengah tahun berlatih, dia mencapai tingkat dewa di daratan. Hanya dengan mengeluarkan sedikit hembusan napas, dapat mengubah makhluk jadi. Namun dia tidak menyadari kekuatannya sendiri. Tidak tahu apa-apa. Hanya mengira itu latihan yang diperintahkan ayahnya setiap hari. Ini hanya sebuah set latihan militer biasa. Saat menghadapi seorang ahli bela diri tingkat besar, dia datang menantang. Xiao Hu hanya merespons secara naluriah. Tanpa disangka, ini memicu kekuatan perlindungan naga 9 dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dalam hitungan detik berikutnya, sang ahli bela diri terpental ribuan mil jauhnya, mengambil kotak makanan. Ayah melihat kemajuan anak muda saat ini, maka dia mengeluarkan surat nikah yang kakeknya tulis dulu, yang menetapkan pernikahan untuk anak muda, dan menyuruhnya turun gunung untuk mencari Ye Qingwu yang memiliki tubuh ekstrim yin. Tidak disangka, saat anak muda baru turun gunung, dia bertemu dengan calon istrinya. Dengan kebetulan yang aneh, membantu dia mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Wanita itu segera menyadari setelah mengetahui identitas anak muda. Dia segera menyadari bahwa kemampuannya tidak biasa. Apakah kamu berlatih? Itu adalah ilmu bela diri apa? Ilmu bela diri. Aku hanya belajar seni bela diri militer selama setengah tahun. Seni bela diri militer. Namanya apa? Keterampilan jiwa 9 matahari. Terdengar agak familiar. Kamu sudah latihan sampai tingkat berapa? Tingkat ke-9. Aku pikir sampai tingkat ke-10. Gerakannya agak rumit. Aku malas melakukannya. Tingkat ke-9. Saya mengetahuinya. Kamu keluar dulu ya. Oke. Tunggu sebentar. Ini kamar yang aku sewa. Kenapa aku harus keluar? Ya, tunggu sebentar lagi aku akan membiarkanmu masuk. Oh, kamu masih mau apa? Apalagi yang kamu inginkan? Kamu
Sayang kecil. Hai, ayah, ini aku. Aku punya pertanyaan untukmu. Ilmu 9 matahari. Tingkat ke-9. Ini seberapa tinggi? Tingkat ke-9. Penguasa agung dinasti Xia. Semuanya hanya latihan sampai tingkat 3. Sejak pensiun. Semuanya adalah salah satu tiang utama dinasti Xia. Menurutmu itu level apa? Belum pernah muncul dalam ribuan tahun. Hari ini aku bertemu dengan seseorang. Tahap ke-9. Dia bilang, dia hanya latihan selama setengah tahun. Apa? Setengah tahun. Dia bilang namanya Lin Ran. Ke-9 tingkat. Di tingkat 3 sudah mencapai tingkat Saint Martial. Apakah mungkin? Apakah dia adalah reinkarnasi Dewa Perang? Orangnya di mana? Dia berada di luar pintu. Dia bilang dia ingin menikahiku. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat pulanglah. Ambil kartu identitas. Masuklah, lulusan baru. Selesai. Setelah kamu selesai, keluarlah. Aku masih ingin tidur. Kamu. Baiklah, aku menerima kamu. Apa yang kamu setujui dariku? Ada lagi. Jangan selalu memanggil diri sendiri dengan kata, Bengong. Milikku. Saya. Mendengarnya membuatku tidak nyaman. Maksudku, aku merasa, kamu pantas bersamaku. Cari hari yang baik. Mari kita menikah. Tapi aku punya syarat. Kamu. Oh, tunggu. Kenapa sih? Tarian dewa. Apakah aku terlihat mudah ditipu? Apa artinya? Bukankah kamu bilang ingin menikahiku? Kapan aku bilang? Aku ingin menikah denganmu. Aku sudah bertunangan. Pertunangan. Dengan siapa? Kamu King Wu. Kamu tahu kan? CEO perempuan dari grup Y. Kamu berani melompati aku. Hati-hati, aku akan meminta istriku untuk memukulmu. Aku. Baiklah, sangat baik. Ye King Wu cantik dan menarik. Bakatnya luar biasa. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Apa yang kamu katakan agak masuk akal. Jadi besok, pergilah dan minta dia untuk membatalkan pernikahan. Sudahlah, mundur saja. Bukan begitu. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru menyerah. Bertahanlah sedikit lagi. Siapa tahu, mungkin bisa memikat hatinya. Apa kau mengira aku anjing peliharaanmu? Aku sudah tahu, kalian para putri konglomerat ini. Semuanya tidak ada yang baik. Dia sangat membenci para putri konglomerat. Sepertinya aku tidak bisa mengekspos identitas dengan mudah. Jadi kau juga harus hanya bisa membatalkan pernikahan setelah bertemu dengannya. Aku dengar besok lusa sore, kamu King Wu, itu akan diadakan di rumah Ye. Muncul di acara pesta perusahaan. Mengapa tidak mencoba pergi? Benar, tentu saja. Namun, yang bisa ikut, orang-orang berpengaruh, aset terendah, juga bernilai jutaan. Kau punya kan? Aset jutaan. Di tubuhku, hanya tersisa $30 saja. Tidak apa-apa, ingin mencari uang sebanyak itu, saya bisa memberi Anda tip. Tip apa? Yang bisa menghasilkan 10 juta. Keluarga Sun, orang terkaya di Daxia, menawarkan 1 miliar untuk mencari tabib. Oh, jadi begitu. Kau ingin aku ikut denganmu, melakukan penipuan. Menipu apa? Kamu tadi tidak menyelamatkanku. Kembali, tenang saja. Hanya masalah kecil. Berapa banyak penyakit? Bagi dia, hanya sebatas pilek dan demam. Penyakit sekecil ini, pergi ke rumah sakit. Bukankah itu sudah baik? Aduh, kamu tidak mengerti. Orang kaya memang begitu. Pilek dan demam, tidak menghabiskan jutaan. Dia merasa belum sembuh. Sudahkah kamu memikirkannya? Jadi, saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Hal-hal yang melanggar hukum dan tata tertib. Saya bertekad untuk tidak melakukannya. Jika bisa disembuhkan, pergilah. Jika tidak bisa disembuhkan, kamu tidak akan pergi begitu saja. Benar juga. Baiklah, aku pergi. Mencoba keberuntungan. Tidak boleh ditunda. Besok saya akan membawamu ke sana. Baik, terima kasih. Kamu ini masih baik. Jadi, keluarlah. Aku ingin istirahat. Baik. Ayo tunggu. Ini kamar yang saya sewa. Kenapa saya harus keluar? Aduh, aku tidak membawa kartu identitas. Jika kamu tidak keluar, saya akan melaporkanmu. Tidak masalah. Mari kita pergi ke kantor polisi bersama. Aduh kamu, ibuku benar. Semakin cantik wanita itu, semakin jahat hatinya. Terima kasih atas pujian. Bukan, kamu harus pergi. Besok jika aku tidak membawamu, kamu tidak akan mendapatkan uang ini. Kamu tidak akan bisa bertemu dengan Ye King Wu. Baiklah, sebenarnya, tinggal di satu rumah. Aku juga tidak begitu peduli. Kamu tidak bisa membuka kamar lagi. Aduh, itu ada pada saya. Benar-benar tidak punya uang. Jadi aku tidur di tempat tidur.
Anda tidur di sofa. Memang seperti dewa di daratan. Nona Matahari, detak jantung tuan rumah, sudah berhenti selama 3 hari. Sudah, dia sudah mati. Dia belum mati, Nona. Sudah waktunya tuan dimakamkan. Belum sampai ke Sanso. Masih ada harapan. Kita sudah mengumumkan. Pemberian hadiah, pasti masih ada. Orang-orang berbakat akan datang lagi. Nona, kamu menangkap tabib besar dari Daxia. Semua sudah diikat. Setiap dokter sekarang mendengar nama keluarga Sun kami. Semua sudah bersembunyi. Terimalah kenyataan. Maka tingkatkan hadiah. 20 miliar, 100 miliar. Asalkan ada yang bisa menyelamatkan ayahku. Miss, apa yang harus dilakukan? Let go, let go. Nyonya, bangunlah. Orang mati tidak bisa hidup kembali. What's the rush? Anda berdua adalah... Oh iya, ini. Bagaimana ini? Aku agak gugup. It's okay, I'll handle it. Percayalah pada dirimu sedikit. Lanjutkan saja ke depan. Dapat diandalkan. Oh, benar. Kamu nanti ingatlah. Ceritakan padanya tentang kemampuanku. Jelaskan padanya dengan jelas. Tenang saja. Hidup mati, daging tulang. Master dokter luar biasa Lin hadir. Kamu adalah dokter. Benar. Ini, kondisi pasien. Sekarang sudah sampai tahap mana? Ayah saya jantungnya berhenti berdetak selama 3 hari. Sudah sampai tahap pemakaman. Hahaha. Pernahkah Anda mendengar tawa guru Lin? Kata Tuan Lin, penyakit kecil ini, dalam sekejap, bisa sembuh. Kalian tunggu sebentar. Absurd. Dari mana datangnya penipu ini? Nona Matahari, kamu harus membuka mata. 2 anak kecil yang masih basah kencing. Berani meremehkan norma alam semesta. Pasti penipu dari dunia persilatan. Apakah kalian benar-benar bisa menyelamatkan ayah saya? Tentu saja Tuan Lin. Mari periksa penyebabnya terlebih dahulu. Periksa penyebab apa? Saya hanya bisa pergi sekarang. Melihat penyebab kematian. Orang sudah dibawa keluar untuk kremasi. Ini yang kamu sebut sebagai hal kecil. Sun Yanxiang, apakah kamu ingin menyelamatkan orang? Kita pergi sekarang juga. Baiklah. Tunggu sebentar, Nyonya. Kami, Master Lin, berpraktek medis. Ada aturan. Bayar dulu baru dilayani. Lihatlah, mereka adalah penipu di dunia persilatan. Yuan Ying, di kartu ini ada 1 miliar. Kata Sandi 60. Nona Matahari. Tetapi, jika kalian berani menipu saya, naik ke biru malang dan jatuh ke dunia bawah. Menjadi serpihan. Selama yang diinginkan Tuan Lin, buku takdir hidup dan mati bisa diubah. Menguasai. Saatnya Anda bertindak. Peringkat. Tunggu sebentar. Nenek, berani menipu uang orang mati. Apakah kau ingin aku bertindak? Tidak ingin menyelamatkan, maka akui saja kita adalah penipu. Bisa dikubur bersama Tuan Sun kaya. Itu juga termasuk kita. Berkat dari 8 generasi. Kamu, aku, aduh, kamu nanti pergi. Cukup sembarangan saja. Lalu kita kabur. Mudah. Maukah kalian melihat? Berpura-pura sampai kapan? Apa pura-pura itu? Master Lin, kita mengambil tindakan. Jangan ragu-ragu. Ya, maka mari mulai. Kuncinya bagaimana cara mengobatinya? Benar. Mulailah dengan meraba nadi. Ini, raba nadi mayat ini. Maukah kalian melihat apa yang sedang kamu lakukan? Nona Matahari, kamu seharusnya menghukum mereka di tempat. Anak muda yang bagus. Kamu berani mencemarkan nama keluarga saya. Aku akan diam. Tingkat guru besar. Begitu mudah. Kapan Kyoto memiliki orang seperti ini? Tuan Lin, silakan lanjutkan. Lanjutkan. Bagaimana aku melanjutkan? Orang ini benar-benar keras kepala. Kalau begitu, coba tekan titik yongkuannya. Apa ini? Coba. Lagi-lagi tidak bisa membunuh.
Petir bergemuruh namun tidak jatuh. Bahkan langit pun takut padanya. Selesai. Tekan titik Yongkuan pada mayat. Apakah ini tidak akan mendapat kutukan dari langit? Tidak bisa. Bagaimana kabarnya? Guru, berbicaralah. Guru Kang, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Silahkan mengalir. Saya akan segera mengirimkan orang dengan pesawat kargo. Tidak perlu apa-apa. Hei, tidak perlu apa-apa. Benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa. Hanya dengan meraba nadi bisa menyelamatkan orang mati. Maksudku, tidak perlu diobati. Selanjutnya kita lihat takdir. Aku hanya akan mengatakannya. Mereka datang untuk menipu uang. Bahkan berani menipu uang orang mati. Sungguh kehilangan nurani. Nyonya, saya akan segera menangkap dua penipu. Tidak perlu menangkap mereka lagi. Saya sudah melihat trik mereka. Bahkan mereka pun tidak bisa. Maka saya juga harus menerima kenyataan. Pemakaman. Ayah. Ayah. Kepala keluarga. Kepala keluarga telah naik pangkat. Mengganti langit. Ini adalah tingkat guru besar. Ayah saya tidak hanya mati dan hidup kembali. Bahkan mencapai tingkat guru besar. Saya jelas-jelas sudah melewati jembatan Naihe. Mengapa kembali hidup? Hidup. Ayahku memang hidup. Guru Lin memang memiliki keterampilan yang luar biasa. Energi dan darah berkembang. Kelahiran kembali melalui nirwana. Hos, setidaknya masih ada 30 tahun hidup. Mengapa bisa begini? Catatan rahasia keluarga. Seseorang akan menyelamatkan keluarga Sunku. Dalam kesulitan hidup dan mati. Kukira, sepertinya dia orangnya. Yan, siapa sebenarnya yang menyelamatkan saya? Catatan rahasia keluarga. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Penyelamatku. Mungkin kita, kakek Sun. Yuan Ying, cepat kejar. Ya,